Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya illa an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim asyrafus salatu wat taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ar-raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi dzil qadril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita sama-sama bacakan kisah Maulid Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara rutin, alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir lagi di taklim rutinan kita. Ya, insyaallah senantiasa Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Kita sudah sama-sama ketahui sebelumnya, walaupun ada jeda beberapa waktu ini, tapi kita sudah sama-sama ketahui bahwa di dalam ilmu tasawuf, dalam kitab An-Nashaih Diniyah karya dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana kita sudah sampai membahas tentang ilmu, sampai di mana kita membahas bahwasanya ada ilmu yang memang perlu atau wajib kita ketahui, di mana ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, hukum-hukum di mana kita wajib mengetahuinya. Tidak ada satupun orang yang memiliki uzur atau boleh beralasan untuk meninggalkan pengajian atau meninggalkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Makanya kemarin terakhir walaysa ya'dzurhum, ya. Itu terakhir kan? Atau udah selesai itu? Wa hadza kulluhu fil ilmil wajib, udah. Baru sampai wa amrud dunya yang minal. Oh, wabil jumlati. Udah sampai wahada kulluhu. Udah sampai kan? Wa hadza kullu fil ilmil wajib. Wa amri dunya sekarang. Wa amru dunya. Ya, wa amrud dunya ala. Nah. Udah, itu kan udah kalau nggak salah. Belum. Baru sampai Wa amru dunya. Baru sampai situ ya. Ya. Terakhir kemarin kita ketahui di mana terakhir itu kita heran bahkan kepada diri kita sendiri, ya, atau melihat orang-orang di luar sana yang apabila disuguhkan dengan urusan-urusan dunia, dia merasa bahwa urusan dunia itu perlu dicari, perlu dikejar. Nah, itu yang kita heran. Urusan-urusan dunia kita kejar. Kita heran kepada diri kita sendiri. Urusan dunia kita kejar, ya. Padahal ada urusan yang lebih penting daripada urusan dunia. Di mana kalau kita memang hidup di dunia ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan dari mulai rezeki kita, ya kan? Dari urusan-urusan kita sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Masih kita kejar, dan juga kita tahu dalam Islam kita diwajibkan untuk mencari urusan-urusan akhirat. Apaan? Bahasanya menabung, memperbekali diri kita dengan urusan-urusan akhirat. Namun justru urusan akhirat kita tidak kejar. Itu yang membuat diri kita ini heran. Padahal untuk mengejar urusan akhirat, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan keringanan, ya.
Allah Subhanahu wa taala udah berikan kemudahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ma'annallaha walaul hamd qad yassara lahu talabul ilm biwujudil ulama wa biqilatil mu'nat fi ta'allumil qadril wajib minal ilm. Ya. Terakhir itu kan. Sebelumnya wa amrud dunya, ya. Jadi banyak sekali orang-orang beranggapan bahwa perkara dunia wajib. Kerja itu wajib juga. Mengatasnamakan kan kita perlu memberi nafkah kepada keluarga. Nah itu. Betul, tidak salah. Memberi nafkah kepada keluarga, memberi nafkah kepada orang-orang yang perlu diberikan nafkah oleh kita, itu wajib hukumnya. Memang, nah itu. Tapi terkadang dengan dunianya dia terlena. Ya kan? Dia tenggelam dalam kesibukan dunianya sehingga orang-orang tersebut melupakan kewajiban yang justru lebih penting bagi dirinya, yaitu mencari, memperbekali dirinya untuk kehidupan kelak nanti. Ya. Makanya dikatakan wa amrud dunya ala diddi min dzalik, ala diddi min dzalik. Kalau di mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu atau memperbekali bagaimana kita bisa memperbekali diri kita untuk di akhirat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah untuk kita mencari ilmu. Bagaimana? Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan para ulama-ulama. Itu. Banyak sekali ulama-ulama tersebar di mana-mana. Kita tinggal di daerah yang bukan jauh dari para ulama. Kita tinggal bukan jauh di ujung gunung. Ya kan? Bukan kita tinggal di satu pulau terpencil yang memang tidak ada ulama di sana. Kita tinggal di tengah kota yang di mana ulama banyak bisa kita jumpai. Benar nggak? Ulama banyak bisa kita jumpai, maka Allah sudah mudahkan. Bahkan kalaupun memang membutuhkan biaya seperti kita harus isi bensin dengan kendaraan kita pergi kemana, kita sudah dimudahkan oleh Allah SWT setelah diberikan rezeki kepada kita semua. Masih aja nggak mau cari, ya kan? Padahal ilmu itu adalah hal yang penting di dalam Islam. Ilmu adalah sesuatu hal yang terpenting di dalam Islam. Bagaimana kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak belajar tentang mengenal kepadanya? Itu. Bagaimana kita mengenal tentang hukum-hukum yang memang perlu kita jalankan? Bagaimana kita mengenal tentang bagaimana kita bermasyarakat, bersosialisasi dan lain sebagainya kalau kita tidak mempelajari. Bagaimana diajarkan dalam Islam, ya kan? Kita ketahui pelajaran-pelajaran di dalam Islam kita sebagai manusia apabila kita tidak pelajari. Itu. Makanya di dalam Islam ilmu pengetahuan adalah hal yang terpenting. Bahkan kedudukannya sangat tinggi, ya kan? Thalabul ilm bahkan dikatakan sesuatu amalan yang paling afdol setelah sholat fardu. Luar biasa nggak? Setelah sholat wajib yang 5 waktu itu ada hal yang wajib bagi kita, yang terpenting bagi kita mencari ilmu dalam agama. Luar biasa kan? Nah ini kebalikannya. Untuk urusan mencari ilmu kita malas-malasan, untuk mencari ilmu kita ogah-ogahan, ya kan? Tapi urusan-urusan dunia kita cari mati-matian. Padahal kita mencari urusan dunia, kerja, kaya kah? Ya kan? Belum lah, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kekayaan untuk kita, ya kan? Yang penuh barokah. Amin ya Allah ya Rabbi. Kata siapa? Kata Imam Haddad. Al Habib Abdullah bin Ali Haddad menuangkan di dalam kitabnya ini, ya kan? Mengingatkan, dituangkan ini untuk kita mengingat wa amru dunya ala diddi min dzalik. Perkara dunia itu justru kebalikannya. Allah sudah mudahkan kita untuk mencari urusan-urusan akhirat, justru yang kita kejar adalah urusan dunia. Bayangkan ada kalimat yang menyatakan urusan surga gratis, mudah dan murah. Tapi banyak orang yang tidak mau mendekatinya. Benar nggak? Urusan surga itu mudah dan murah. Kita sholat suruh bayar apa enggak? Enggak. Itu. Tapi banyak orang yang hadir, ya kan? Datengin karaokean, bayar. Itu. Kita puasa mudah, murah, ya kan? Nggak mahal-mahal amat. Pengen surga, kerjain sholat rutin, ya kan? Ngaji, ya enggak? Puasa dan lain sebagainya. Semuanya mudah dan murah. Tapi banyak orang yang nggak mau. Oh, banyak yang mau. Jangan ngomong. Kalau diingetin, ingat. Kalau nggak diingetin, nggak ingat. Kan kebanyakan begitu.
Jelas, makanya dikatakan wa amru dunya ala diddi min dzalik. Perkara dunia justru kebalikannya. Perkara dunia justru sulit. Ya, perkara dunia itu justru susah. Udah sulit, susah dan melahkan. Ya, udah gitu dibelain lagi dengan mengatasnamakan semoga lelah menjadi berkah. Doa betul, kita tidak salahkan, tapi diiyakan dengan kalimat seperti itu, ya kan? Untuk dia selalu mencari urusan dunia. Hei, ya enggak? Urusan akhirat utamakan, urusan dunia akan datang. Makanya dikatakan fala yakadu yunalu minha syai'an yasiran illa bi usrin wa masyaggatin wa ta'abin katsir. Makanya dikatakan fala yakadu yunalu minha, ya kan? Tidak sedikit, atau kalau dibilang apaan? Bahkan kalau dibilang sedikit kemungkinan orang-orang yang mendapatkan urusan-urusan dunia, perkara-perkara dunia itu sedikit sekali orang dapatkan syai'an yasiran, ya kan? Sedikit di antara mereka yang mendapatkan perkara-perkara kesenangan dalam dunia katanya, dan mereka dapatkan itu tidak mendapatkan seluruhnya illa kecuali biusrin, dengan susah payah. Ya. Mereka mencari perkara dunia, pengen ngumpulin, nabung, beli kendaraan. Nunggu setahun, 2 tahun. Sok mau cicilan. Ya. Bayangkan yang cicilan-cicilan mobil, cicilan-cicilan rumah, cicilan-cicilan dan lain sebagainya. Perlu berapa tahun dia? Minimal 3 tahun. Ya kan? Susah payah nggak? Susah payah, kerja bangting tulang apa segala macam untuk mencari apa? Mencari uang, membayar cicilan. Kendaraan sudah didapat hilang. Cerik. Capek nggak tuh? Sulit nggak tuh? Sulit kan? Wa masyaggatin. Dan juga apa? Masyaggah bi usrin, dengan kesulitan, dengan kesusahan, masyaggah. Ya kan? Dengan beban, ya kan? Yang perlu apa? Kekuatan dia menanggungnya. Wa ta'abin katsir, dan juga capek, lelah. Yang bukan sedikit lelahnya kita. Coba bayangkan, ada orang pergi kerja dari gelap ketemu gelap. Ada nggak kayak begitu? Tahu kita. Mungkin kita juga ngalamin. Ketemu kerja gelap, ketemu apa? Pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Orang rumah tidak lagi kita bisa bercengkrama, ya kan? Hilang waktu di jalanan dan lain sebagainya. Padahal mah kerja mah tidur-tidur juga, ya, tempat kerja mah. Ada yang kayak begitu. Tapi iya begitu. Sisa waktu kehidupannya itu habis di jalanan. Sisa waktu kehidupan terus dengan orang lain, bukan dengan keluarga. Ada yang kayak begitu. Capek kayak gitu. Apa kagak capek kayak begitu? Capek nggak begitu? Enak yang usaha, duduk di rumah, ya kan? Buka toko, ya kan? Enak nggak? Enak ya. Tapi itu juga sama. Coba bayangin yang buka toko. Tanya aja sama Kang Abang, ya kan? Kalau lagi belanja tuh motor udah penuh dengan dagangan. Ada yang dagang dengan apa dagangannya, kan? Bawa kemana apa segala macam. Capek nggak? Capek. Mengumpulkan dunia itu luar biasa lelahnya. Sok tanya, kau mau itu nu laletik, nu garede itu tinggal nu iya. Nya teu. Kang Gia. Kudu satrek di bawahnya teu. Kudu kesangannya Kang Samson. Nya teu. Luar biasa. Capek. Siapa yang bilang enggak capek kerja? Capek. Ada yang bilang enggak kerja enggak capek? Ada? Enggak ada. Semua rata-rata bilang kerja nggak capek. Anak nggak capek kerjanya. Japan kerja ente direktur. Sok saacan jadi direktur jadi naon ente. Sok saacan jadi manajer jadi naon ente. Kan itu. Perlu perjuangan. Engkau ingin mendapatkan kenyamanan di dunia, perlu jerih payah yang luar biasa. Bener? Luar biasa. Padahal kalau untuk duduk di pengajian santai. Sok nu capek mah saha urang. Ya tuh. Ente enak, dekat ya. Orang yang menjelaskan akan lebih lelah, lebih capek daripada yang mendengarkan. Ente tinggal duduk santai, ya, kopi, air minum sudah disediakan, ya kan? Tinggal duduk dengerin. Paham nggak paham, yang penting dengerin. Pahala ente dapat, ya kan? Kalaupun memang ente serap ilmu ente dapat, nggak perlu capek-capek mengeluarkan urat. Bener nggak? Udah enak tinggal duduk. Kalau dibilang anggap santainya kita dalam seminggu, itu duduk tapi memiliki apa? Penuh makna, ya kan? Pahalanya dapat, ilmu pengetahuan dapat, dicintai sama Allah SWT, berjuang di jalan Rasulullah SAW, dan masih banyak lagi. Luar biasa nggak?
enak. Tapi masih banyak lagi orang-orang yang nggak mau duduk di pengajian. Heran nggak itu? Heran. Terus dia berkutat dengan dunianya. Luar biasa kan? Sok nying harapan dunia mah. Pulang kerja nongkrong, bukan nongkrong dengan pengajian, bukan nongkrong dengan apa? Amalan-amalan yang baik, nongkrong dengan teman-teman, nu aya naon gibah. Saling sindir, saling ejek, saling rendahkan, saling bener nggak? Saling hina dan lain sebagainya. Bener kan? Coba duduknya di pengajian, duduk membahas tentang ilmu agama, duduk membahas tentang kebaikan-kebaikan atau persiapan-persiapan di akhiratnya. Nikmat hidup kehidupan seperti itu. Betul gak? Terus dikatakan falaisa dzalika illa min mautil galbi katanya. Makanya orang-orang yang memilih dunia ketimbang akhirat itu pertanda. Ya. Dikatakan falaisa dzalika katanya. Orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia itu tidak ada kecuali orang-orang tersebut sudah mati hatinya. Ya. Falaisa dzalik, hal tersebut, apa hal tersebut? Orang-orang yang lebih memilih dunia ketimbang akhiratnya itu katanya mereka adalah orang-orang yang di mana katanya memiliki kategori yang telah mati hatinya. Ya. Mereka bukanlah orang-orang kecuali orang-orang yang memang sudah mati hati. Alhamdulillah Allah masih kasih kita hidayah. Allah masih beri kehidupan dalam hati kita untuk bisa duduk menghadap dekat kepada Allah SWT, berjuang di mana Rasulullah SAW sampaikan, ya kan? Idza marartum birraudatin min riyadil jannah fartau. Ya kan? Kalau kita tahu ada taman-taman surga yang kau lalui, ya kan, maka duduk datangi. Ya, sahabat bertanya, apa itu? Raudatun min riyadil jannah. Hilaku dik. Di mana halaqah itu kumpulan-kumpulan yang berzikir di dalamnya, atau majalisul ilm, majelis ta'lim. Alhamdulillah. Terus dikatakan wahawani amriddin alal insan wakilatil ihtifal, ya. Wahawani amriddin alal insan, yang dimana katanya orang-orang yang lebih memilih dunianya katanya itu adalah sesuatu yang memang menjadikan dirinya itu, memperlihatkan dirinya itu, menyepelekan, menganggap enteng urusan agama alal insan, terhadap diri manusia tersebut. Jadi kalau seseorang yang sudah tidak lagi mementingkan urusan akhiratnya, tandanya dia sedang menyepelekan urusan agama katanya. Wakilatil ihtifal bi amril akhirah, dan juga kekurangan kurangnya dia merasa kepentingan, kalau dibilang kurangnya dia menyambut, kalau dibilang ihtifal itu penyambutan, ya kan? Kurangnya sambutan dirinya untuk alamul akhirat. Dia tidak mengerti, kurang lebih gitu. Dia tidak mengerti bagaimana dia mempersiapkan diri untuk urusan akhirat. Kilatul ihtifal itu begitu kurang lebih. Ya. Orang kalau semua diingetin kematian, ingat, tahu. Siapa yang nggak tahu? Ente tanya orang di pinggir jalan. Semua orang bakal mati, tahu bang. Gitu. Kalau diingetin begitu, jawabannya udah jelas sudah. Udah jangan dunia terus, semua orang bakal mati, tahu bang. Pasti jawabannya udah tahu udah. Tapi coba kalau nggak diingetin, mana inget dia sama kematian? Karena kalau orang udah inget sama kematian, apaan? Orang akan mempersiapkan bagaimana nanti ketika kematian datang. Ya, akan menyadari dan akan mempersiapkan. Sudah tahu, belum saja di akhirat nanti, di alam kubur saja ada dua, ada nikmat kubur, ada adab kubur. Di mana kita berada? Kan gitu. Kalau tahu akan adanya kematian, dia akan sadar. Makanya kalau nggak ada yang ngingetin, mana ada orang sadar. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan tersadar akan adanya kematian. Amin. Ya Allah ya Rabb. Makanya terus dilanjut. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya dhahirah hadirah. Karena atau kalau dibilang maka sesungguhnya orang-orang yang menyibukkan dengan urusan dunia, hanya dengan urusan dunia, mereka dikategorikan hanya melihat, hanya sadar, ya, hanya menelaah, ya kan, tentang kebutuhan-kebutuhan, ya, ila mata'id dunya dhahirah hadirah, ya, kebutuhan-kebutuhan apaan? Perkara-perkara di dalam dunianya saja yang nampak di hadapan mata. Kelihatan yang dia butuhkan hanya makan,
Sudah. Yang kelihatan yang dia butuhkan hanya tempat tinggal. Ya sudah, itu saja. Kelihatan. Jadi yang kelihatannya aja yang dia cari. Tapi padahal ada sesuatu yang tidak terlihat oleh dirinya, namun penting baginya, dia abaikan. Alhamdulillah min dzalik. Makanya dikatakan wa yara hajatahu ilal ilmi ba'idah ghaibah. Dan orang-orang seperti itu melihat kebutuhan dirinya akan ilmu pengetahuan ba'idah ghaibah, ya. Ba'idatin ghaibatin. Dikatakan jauh dan bahkan dia merasa tidak butuh tentang ilmu pengetahuan. Jadi menganggap ngaji apa? Ngaji fikih ya nggak butuh. Fikih buat apaan? Kan ngaji fikih kan untuk ulama dong, untuk para ustadz doang, ya kan? Calon-calon ustadz pada ngaji dah. Kalau bukan calon ustadz ngapain ngaji? Yang penting kan udah sholat. Nah, dia banyak beranggapan seperti itu. Nah itu. Padahal ada hal-hal yang memang di dalam agama itu membatasi bahkan mengawal, mengawasi. Kan itu. Bagaimana kehidupan ini dijalankan dengan seindah-indahnya. Kan itu. Dia sadarnya ngaji-ngaji ilmu fikih, ilmu tasawuf untuk calon-calon ustadz doang. Bukan. Kan itu. Makanya orang-orang kayak begitu menganggap ilmu pengetahuan tidak dibutuhkan. Walaupun butuh, kapan nggak tahu, nanti kali butuhnya. Kan itu. Makanya dikatakan di sini. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad katanya, apaan? Wa yara hajatahu, katanya wa yara hajatahu. Orang tersebut melihat hajatnya terhadap apa? Terhadap ilal ilmi, terhadap ilmu pengetahuan ba'idah ghaibah. Jauh atau nanti lama dibutuhkan, kapan tahu, kan itu. Atau ghaibah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kenapa? Li'annahu la yahtaj ilaihi, karena dia tidak membutuhkan terhadap ilmu, wala ya'rifu manfaatahu, katanya, dan mereka itu tidak tahu manfaat ilmu itu seperti apa. Banyak sekali orang-orang yang memang merasa tidak butuh tentang ilmu pengetahuan dan bahkan merasa ilmu pengetahuan tidak lagi ada manfaat bagi dirinya. Katanya, illa ba'dal maut, kecuali nanti setelah datang kematian. Sudah mati dia baru tahu ala gening ya adab kubur teh. Ya tuh. Ala gening ya pertanyaan man robuka teh. Kan itu. Ala gening ya malaikat nu dua teh. Kan itu. Mamawa gada dehnya tuh. Sugan rek disiksa orang ya tuh. Di situ baru dia ngerti. Nah itu. Ketika itu sudah tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita, ya kan, kita ketahui di dalam Islam pentingnya mencari ilmu itu, manfaatnya luar biasa, banyak sekali fadilah-fadilah ilmu yang sudah dijelaskan di awal, bahkan masih banyak lagi fadilah-fadilah ilmu. Terus, ingat, tingkatkan semangat kita untuk majelis ilmu. Wa huwa qad nasyal maut. Nah, itu tandanya, kan itu. Wa huwa, dan orang-orang seperti itu sungguh-sungguh telah melupakan kematian. Orang-orang yang lupa, ya kan, akan dirinya sendiri, zalim bahkan kepada dirinya sendiri, tidak memperbekali dirinya untuk kepentingan nanti setelah kematian, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang lupa akan adanya kematian, kehidupan setelah kematian, dan bahkan dia lupa kebutuhan memperbekali dirinya untuk hari kemudian. Wa nasiya ma ba'dahu, dan dia pun lupa akan apa yang akan terjadi setelah kematian. Kenapa? Katanya li ghalabatil jahli alaihi. Karena udah saking bodohnya. Udah kakurungku bodohnya. Sudah terkurung oleh kebodohan terhadap pengetahuan itu. Jadi sudah betul-betul terhalang dengan kebodohannya akan pengetahuan apa yang akan datang setelah kematian. Wa faqdil ilmi indahu, dan tidak ada sama sekali pengetahuan akan perkara tersebut. Banyak. Orang Islam, anak pernah survei, ada orang-orang yang tidak tahu setelah mati itu akan ada apa. Katanya ada adab kubur, ada nikmat kubur. Kan itu. Udah, adab kubur seperti apa, nikmat kubur seperti apa? Enggak tahu. Nah, itu. Di akhirat, pokoknya di akhirat itu ada surga, ada neraka. Di sana ngapain? Nggak tahu. Katanya yang penting neraka disiksa, surga itu enak. Katanya. Seperti itu aja taunya. Nah, itu. Tapi apa yang berlangsung? Apa yang terjadi perjalanan? Sesi-sesinya tuh nggak tahu sama sekali. Karena mereka nggak tahu, jadi apa?
mengabaikan. Coba tahu aja kisah bagaimana setelah kita kematian. Pas mati aja deh. Kita pas mati bagaimana, setelah kematian bagaimana, itu nunggunya di alam kubur seperti apa, setelah nanti dibangkitkan seperti apa, dan tahu sampai bagaimana kita bisa lolos sukses, ya kan? Masuk ke surga butuh perjuangan seperti apa? Baru dia akan sungguh-sungguh untuk mencari ilmunya. Ya, pengen masuk surga ada ilmunya, ya enggak? Pengen masuk PNS aja ada ilmunya, ya kan? Pengen masuk PNS ada ilmunya, masuk surga masa nggak ada ilmunya? Ada ilmunya. Terus wasahibul hadzal wasfi, katanya dikatakan wasahibu hadzal wasfi minal ladzina qala fihim Allah, katanya minal ladzina qala Allah fihim, dan orang-orang yang seperti ini, kategori yang seperti ini katanya kategori yang sudah dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Di surat Ar-Rum, ya kan, ayat 30. Dikatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi orang-orang kebanyakan ya tidak mengetahui. Tanpa ilmu, ya. Orang-orang kebanyakan tidak tahu. Ya'lamuna zahiran, ya kan. Mereka hanya mengetahui yang zahirnya saja, minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Dia hanya tahu kehidupan dunia itu yang zahirnya saja, yang terlihat saja, yang kebutuhan di depan mata saja kan. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka kebanyakan tentang urusan akhirat itu ghafil. Lalai. Bodoh akan urusan akhirat. Kebanyakan ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyatakan kebanyakan di antara orang-orang itu justru tidak tahu, tidak kenal tentang kebutuhan dirinya untuk urusan akhirat. Kebanyakan. Ya mudah-mudahan jangan kita tergolong menjadi orang-orang kebanyakan yang ghafil ini. Ya mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang sadar akan kebutuhan kita di akhirat. Ingin bahasanya nyaman dunia akhirat. Qala Al-Hasan Al-Basri, dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau dan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya'khudhu wa'adhuhum dirham ala dhafarihi. Dikatakan satu kisah kalau dibilang ilustrasi oleh Imam Hasan Al-Basri. Ilustrasinya kata Imam Hasan Basri, ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama. Seseorang membawa dirham, baik koin perak ketika itu katanya. Zaman dulu berarti pakai dirham. Ala dhafari, di atas kukunya. Fayakhbiruka bizinatihi. Dia bisa mengkabarkan, dia bisa memberitahukan berapa gram takaran dirham yang sedang dia pegang. Yakni katanya yang dimaksud di situ, yang dimaksud dengan ilustrasi tadi katanya syiddati ma'rifati min syiddati ma'rifatihi bi umurid dunya. Saking taunya dalam perkara dunia. Banyak orang-orang yang udah ahli dalam urusan dunia. Misalkan ada orang ahli mekanik perbengkelan, ngedengar suara motor ketrek, oh ini rantai keteng, misalkan contoh. Oh ini ngegiung apaan, misalkan radiatornya misalkan. Ada lagi yang ahli, oh kalau kayak gitu berarti tandanya kurang ininya, kurang itunya. Wah, ahli banget urusan dunia. Saking ahlinya urusan dunia, dia tahu tanpa dia bongkar sesuatu. Ini Imam Hasan Basri menyatakan kalau dulu tuh kalau dipegang koin dirham, tahu ini 1 gram, ini mah dirham kecil, ini dirham besar dan lain sebagainya. Ini kurang nih, dirhamnya magsur nih, itu dan lain sebagainya. Saking hebatnya dia taruh di kuku doang dia tahu. Takarannya dirham luar biasa nggak? Wah, jadi kayak zaman sekarang tuh kayak tukang buah sok tuh masuk plastik sakiloan tuh. Ditimbang bener sakilo tuh. Ya, dia 3 kiloan, ditimbang bener 3 kilo, hebatnya tuh. Jadi kaos timbangan saya di lengan tuh. Mana ya? Udah kayak di tangan tuh udah kayak ada timbangan digital tuh, 3 kilo seperapat dan segala macam. Ahli dah, enggak? Luar biasa. Tapi dikatakan katanya apa? Waqala walau sa'altahu an syurutit thaharah, kan? Dan kalau ditanya kepada mereka tentang syarat-syarat bersuci atau syarat-syarat sholat, lam ya'rif syai'an minha. Mereka orang-orang yang tidak paham akan hal itu, katanya.
Apa yang dikatakan? Intah bima'nahu, selesai. Dalam maknanya tersebut kita pahami bahwa apa? Tapi kalau ditanya urusan akhirat, urusan sholat, urusan bersuci bagi dirinya, dia nggak ngerti. Ya, rukun-rukun, syarat-syarat, dia nggak paham. So, ditanya, wudu, ya kan? Furudul wudu yang mana? Kabe disebutkan, kaceli-celi furudul wudu. Bener tuh? Betul. Karena saking nggak taunya mereka tentang urusan akhirat. Yang kayak gitu tuh urusan-urusan akhirat. Bener nggak? Urusan-urusan kayak gitu kaceli-celi ditanya furudul wudu. Wajib celi jangan. Nah celi tadi basuh tadi iya lamun wudu ente makan itu. Mana tahu wajib. Padahal coba bayangkan. Nyata nu ngaji mah. Mereka nggak paham untuk urusan-urusan seperti itu. Sholat bagaimana? Macam-macam. Banyak kita lihat dipertontonkan di media sosial. Lihat. Ada sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Lihat. Urusan-urusan kayak begitu banyak terjadi. Itu media sosial menggambarkan bagaimana zaman sekarang ini. Benar nggak? Coba banyak tanyakan kepada anak-anak kecil yang zaman sekarang. Furudul wudu. Apa fardu-fardunya wudu? Apa fardu-fardunya sholat? Kalau ditanya rukun Islam mungkin banyak yang menjawabnya. Walaupun banyak juga yang tidak bisa menjawabnya. Bayangkan. Nah itu. Oh dahsyat ini. Zaman luar biasa. Wa alal jumlah. Kesimpulannya. Kata Imam Haddad kesimpulannya apa? Fal jahru. Ya kan? Kesimpulannya katanya kalau kita tahu bahwa ilmu itu penting bagi kita sebagai muslim. Ya. Kalau kita paham ilmu itu penting bagi kita sebagai muslim, wa alal jumlah. Berarti kesimpulannya, fal jahlu, maka kebodohan di dalam Islam, ra'sus syururi wal balai. Inti daripada apa? Celaka, ya kan? Sengsara dan juga apa? Musibah bagi setiap orang. Kulluha katanya fid dunya wal akhirah. Seluruhnya, ya. Kebodohan itu adalah inti daripada celakanya seseorang, sengsaranya seseorang, bahayanya, balanya, apa musibahnya seseorang baik dunia ataupun akhirat. Jelas. Kebodohan adalah inti, roksu itu inti atau kepalanya, ya kan? Daripada kesengsaraan. Makanya dikatakan walau ijtama alal jahil katanya. A'da'ahu liyadurrahu kata liyadurruhu lam yaqdiru an yadurruhu bimithli qadarra bihi nafsahu. Walau ijtama alal jahil, dan apabila ada berkumpul nih, ada perkumpulan, ada orang berkumpul, ya orang-orang jahil sama musuh-musuhnya. Orang bodoh dengan musuhnya itu berkumpul, bertemu, berjumpa katanya. La yadurruhu apa? Lam yaqdiru katanya. Liyadurruhu. Jadi kalau ada orang jahat, ya musuh ketemu seseorang yang orang tersebut ternyata orang bodoh. Nah orang yang jahatnya tadi atau musuhnya tadi pengen berbuat jahat, ingin menyakiti, ingin mencelakai, ya kan? Ingin menghancurkan orang bodoh tadi katanya. Katanya lam yaqdiru an yadurruhu katanya. Orang bodoh tersebut nggak mampu untuk apa? Mencederai apa? Menghancurkan orang bodoh tadi katanya bimithli ma gaddarra bihi nafsahu. Ya, sama seperti hancurnya orang bodoh tersebut oleh dirinya sendiri. Sampai segitunya tuh kalau udah bodoh sampai segitunya. Kama qalal ghail, ini dikatakan sama seperti seorang penyair mengatakan katanya. Seorang ulama menyatakan ma yablughul a'da'u min jahili. Tidak akan sampai seorang musuh apa? Akan mencederai orang yang bodoh katanya ma yablughul jahilu min nafsihi. Seperti orang bodoh sendiri mencederai dirinya. Oh, banyak orang bodoh mencederai dirinya. Ya, wa qama qalal akhar. Dan seperti contoh orang apa ulama lain menyatakan wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Ya. Wafil jahli katanya. Dan kategori untuk orang-orang yang bodoh goblal mauti katanya. Sebelum orang bodoh tersebut mati katanya mautun li ahlihi, itu sudah kematian bagi dirinya. Luar biasa ya. Untuk orang yang bodoh. Untuk orang yang bodoh itu ya sebelum matinya aja sudah kematian bagi dirinya.
Fa ajsaduhum qablal guburi guburu. Ya. Maka jasad mereka, orang-orang yang bodoh itu katanya apa? Sebelum masuk kubur sudah jadi kuburan. Luar biasa. Sok itu orang bodohnya tuh. Erek dicilakakeun ku batur, teh ke. Teu kudu dicilakakeun jiga mencilakakeun diri sorangan eta teh. Nya teh. Orang bodoh tuh belum dicelakain orang aja orang langsung lihat. Lah eta, nya teh. Acan gak dicilakakeun, geus nyilakakeun diri sorangan nya teh. Sok orang bodoh nya teh. Aya musuh dihareupeun naik motor, nya teh. Naik motor musuh can deukeut nya teh. Geus melok ka kanan, geus nyaho gawir nya teh. Geus nyaho gawir, labuh ka gawir nya teh. Tuh, itu cing-cirining orang bodoh. Kos kitu orang bodoh teh nya teh. Nu aya musuhnya geus rem heula, lalaunan puter balik. Nya teh eta pinter. Contoh mah kos kitu, tapi orang bodoh, panik. Nya teh. Orang bodoh geus panik. Atuh kagawir. Cek musuh teh, acan gak dipaehan. Geus nyiar paeh sorangan. Nya teh. Kan gitu, nya teh. Ala kulihal. Terus dikatakan summa innal jahla. Lalu dilanjut, sesungguhnya orang yang bodoh itu al-madmum alal itlaq katanya. Sesungguhnya orang yang bodoh yang dimaksud, yang tercela, kebodohan yang memang buruk. Karena ana bilang tadi bodoh terus ngerasa sok pintar. Enggak, memang ana artiin. Nah itu. Al-jahlu kalau semua kita cek di kamusnya artinya ya bodoh. Terus masa ana artiin kurang pintar? Ya memang bodoh. Kan itu. Bener nggak? Wah, ini kasar ngomongnya, ana ngartiin coba. Sebut aja jangan goerol alim. Udah, ana ngartiinnya bukan orang alim. Kalau jahil memang artinya bodoh. Nah, kalau dibilang nih orang bodoh yang tercela, orang bodoh yang terhina, ya kan? Al-madmum, tercela atau terhina, yang dihinakan orang kebodohan seperti apa? Kalau dibilang summa innal jahla, sesungguhnya ya kan? Kebodohan al-madmum kan al-madmuma katanya. Yang tercela itu alal itlaq, secara mutlak. Kebodohan seperti apa? Huwa an yajhalal insan minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmahu. Kebodohan yang dimaksud adalah kebodohannya seseorang terhadap ilmu pengetahuan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jadi bodoh yang seperti apa? Bodoh yang dimaksud, bodoh yang tercela itu, bodoh yang terhina itu adalah kebodohan di mana dia bodoh akan sesuatu yang memang sudah diwajibkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahdhar ayuhal akh min dzalik, maka hati-hatilah wahai saudaraku, ya. Hati-hati saudaraku akan hal tersebut. Jangan biarkan diri kita bodoh, ya. Jangan biarkan diri kita tidak mengetahui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk diketahui. Wa akhrij katanya min dzulumati jahlika ila anwaril ilmi. Maka keluarlah dari kebodohanmu untuk menuju ilmu pengetahuan, ya. Karena ilustrasinya kebodohan itu bagaikan kegelapan, ilmu itu bagaikan penerangan. Walaisa biwajibin katanya. Walaisa biwajibin. Nasihatnya apa? Dan bukan hal yang wajib, ya kan? Antattasi'a fil ilmi katanya. Untuk memperluas ilmu pengetahuan, ya kan? Urusan wudu kita sampai tahu sedetail ikhtilafat, ya kan? Perbedaan pendapat antar ulama dan lain sebagainya, permasalahannya nggak perlu. Tidak perlu terlalu panjang, terlalu luas dalam ilmu pengetahuan, tidak wajib maksudnya. Dalam artian tidak perlu itu tidak wajib. Kita duduk, belajar, mengaji, sampai kita tahu perbedaan pendapat antara 4 madhab misalkan. Beda pendapat antara ulama-ulama, permasalahan yang detail-detail dalam urusan-urusan hukum-hukum fikih misalkan. Tidak wajib. Tidak wajib. Katanya, bal al wajib alaika, ya kan? Maka karena sesungguhnya yang wajib bagi kita, bahkan kalau dibilang yang wajibnya itu untuk kita ini, ta'allumul qadril ladzi la budda laka minhu. Hanya mengetahui sesuatu yang memang mau tidak mau kau harus tahu. Nah, itu. Jadi kalau dibilang kita harus tahu wajib sholat, iya. Rukun-rukun sholat, apa furud-furudnya apa, syurut-syurutnya apa, syarat-syaratnya itu apa, hal-hal yang membatalkannya apa. Cukup itu saja selesai.
Jadi nggak perlu, nggak wajib untuk memperluas. Gitu. Makanya yang wajib itu hanya hal-hal yang memang sudah diwajibkan. Kalaupun memang kita berurusan dengan jual beli, maka jual beli yang memang kita tahu bagaimana hukumnya. Selesai, itu aja. Kan sedikit berarti kan? Wala ghinan laka anhu, yang mana mau tidak mau kau harus tahu. Sebenarnya ya Allah ingin menjaga kita. Kalau kita harus tahu ilmu bagaimana caranya benar bertransaksi, maka kita dijaga oleh syariat agar kita tidak tertipu. Kalaupun memang tidak tertipu dalam urusan dunia, namun hati-hati terjerumus kepada hal yang haram yang nantinya justru kita dosa mengkonsumsinya. Dalam arti seperti itu. Jelas? Wa kama yajibu 'alaika an tata'alluma fi nafsika, ya kan? Maka ingat baik-baik. Kalaupun memang kita alhamdulillah seperti malam hari ini, Allah masih kasih kita istiqomah. Duduk di majelis ilmu yang semoga mudah-mudahan selalu Allah berikan keistiqomahan ini. Wajibnya kita bukan hanya untuk diri kita. Ya. Makanya Ana berkali-kali ingatkan karena sebelumnya kita sudah pelajari ini waktu di Banteng, ya kan? Ana ingatkan berkali-kali bahwa kewajiban ini bukan hanya untuk diri kita. Maka dikatakan di sini wa kama yajibu 'alaika, dan sama seperti diwajibkan bagi kita, bagimu, ya kan? Anta ta'allama fi nafsika, untuk mempelajari ilmu tersebut untuk dirimu, yajibu 'alaika aidan, diwajibkan, ya kan, bagi kalian juga, bagi kita juga, ya. Diwajibkan apa? An tu'allima ahlaka, untuk mengajarkannya kepada apa? Keluarga kita. Wajib mengajarkan kepada keluarga kita. Jangan kita mengaji, banyak nih kepala keluarga, imam keluarga. Kita sebagai suami misalkan udah pulang pengajian mah rutin ngaji, alhamdulillah rajin, balik ke rumah udah diem aja sama istri. Apalagi zaman sekarang ada handphone, datang balik sama istri udah main handphone nih. Kagak, simpen dulu handphone. Sayang, dengar, tadi habis ngaji tentang ini. Ajarin. Itu. Bukan ini mah hare-hare mereka mengajikan kumaha manehna lah. Kamana kayaknya teh rekos kumaha kalakuan kumaha manehna. Tarang ada ini. Karena kita nggak ajarin. Coba kita ajarin. Tunduk patuh dia kepada kita. Benar nggak? Karena kita tidak ajari istri kita, tidak ajari anak-anak kita, maka anak-anak dan istri kita itu tidak hormat, tidak patuh kepada kita. Coba diajarin. Oh insya Allah bukan patuh lagi. Nih. Terus dikatakan tu'allima ahlaka wa auladaka wa kullu man laka wilayatun alaihi, dan juga wajib. Ini wajib hukumnya. Dan kepada siapapun orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Siapapun di bawah tanggung jawab kita wajib mengajarkan ilmu pengetahuan. Fa in lam takdar, ya kan kita mah belum jadi ustadz. Dia ngajinya juga masih seminggu sekali. Dapat ilmu ya sekata-kata lah ya. Masih alasannya ya katanya, kan itu. Belum dari kitabnya, ya kan? Makanya alhamdulillah kita baca langsung dari kitabnya nih. Kan itu. Tapi kalaupun kita belum tahu banyak tentang ilmu pengetahuan yang dihadirkan dalam permasalahan kehidupan, bagaimana? Makanya dikatakan fa in lam takdar, apabila kita tidak mampu apa? An tu'allimahum, untuk mengajarkan mereka, kana alaika, maka wajib bagi kita, katanya, anta murahum, untuk memerintahkan mereka bil khuruji, untuk keluar ila ahlil ilm, menghadapi, menjumpai orang-orang yang punya ilmu. Ajarin atau ajak atau dorong dia, suruh dia untuk ketemu orang-orang yang mengajar. Hatta yata'allamul qadrul mafrud minhu, sampai mereka tahu apa yang wajib bagi mereka. Kita belum bisa ngajarin istri kita. Kita dapat pengajian, mengerti, paham, tapi tidak bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Kan ada orang seperti itu, ada. Pas nangkep mah udah kayak kira-kira ngejelasinnya berarti gini. Pas ngomong mah lempeng weh. Ya tuh. Tuh jadi ngajelaskeun eta mah, nya tuh. Tuh jadi carita, tuh jadi ngajelaskeun. Pokoknya mah gitulah, nya tuh. Tadi ngaji naon? Tentang ilmu. Kumaha tadi teh? Ngerti yung serek ngajelaskeun. Pas rek ngomong, pokoknya mah gitulah, nya tuh. Disingkat padatnya tuh, kumaha pan teu hadir kan gitu. Ada orang yang memang tidak mampu, belum mampu, ya kan? Karena tidak biasa dilatih untuk menjelaskan. Jadi bagaimana? Arahkan kepada orang-orang yang bisa menjelaskan.
Kurang lebih begitu. Tapi ya kita ini yang duduk di sini, aneh berharap, aneh pengen antum semua menjadi pejuang-pejuang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana antum bisa menjelaskan kepada orang-orang bagaimana pentingnya mencari ilmu, bagaimana pentingnya kita bersosialisasi bermasyarakat yang indah di dalam Islam. Karena semuanya akan dijelaskan dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ini akan memberikan keindahan yang luar biasa, istimewa ketika kita menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Dan itu. Makanya ini berharap, Al-Fagir berharap antum ini bisa menjelaskan. Jadi jangan kita kalau lagi baca diam. Membacanya dalam diam. Atau ikut-ikutan yang kata kalau dibilang apa? Pembaca tercepat itu ngerti sahanu ngartinya tuh. Pernah ngeliat nggak di medsos itu ada tuh yang di talent itu tuh. Ini anak pernah ngeliat itu pembaca tercepat tuh. Ngacaprak tepuguh naon segala macam nu dibaca tuh. Baca. Nah, kalaupun memang sulit untuk mengartikan, lihat ada artian lain. Kan itu. Makanya artikan. Baca dengan artikulasi. Dilatih. Walaupun Al-Fagir sendiri terus berlatih. Sampai sekarang anak terus berlatih. Karena apa? Al-Fagir punya kekurangan yang anak pernah jelasin. Apaan? Aneh suka apaan kepleset lidah aneh. Tabrakan kalau ngomong sok jadi cadel tiba-tiba tang nabrak. Karena aneh memang tidak terbiasa. Aneh tidak terbiasa untuk mengajarkan, menjelaskan. Makanya aneh terus berlatih sampai detik ini. Nah itu. Untuk menjelaskan bagaimana menjelaskan itu. Makanya Ana bilang, Ana nggak bakalan hadir ngajar kalau Ana nggak mutolaah minimal 3 kali. Ya, Ana mutolaah dan Ana jelasin sendirian. Ya, kayak orang gila ngomong sendirian, Ana jelasin terus kayak begini. Terus dilatih. Ana nggak bakalan mutolaah sebelum 3 kali. Ana nggak bakalan ngajar kecuali Ana udah mutolaah dulu 3 kali. Karena apa? Ya kalau semua nggak mutolaah walaupun bisa ngertiin apa yang Ana mau jelasin. Enggak, maka perlunya mutolaah, perlunya dilatih. Kita semuanya perlu melatih, ya kan? Wah, itu mah tuh latihan jadi ustad. Aku mah emang rugi, ya tuh. Latihan jadi ustad emang rugi, ya tuh. Emang latihan berdakwah emang rugi. Justru untung, ya tuh. Jangan kayak orang-orang, ngunah jadi ustad mah, mau liwesal, mau hade, ya tuh. Jangan kayak orang-orang pengen jadi ustad katanya enak jadi ustad katanya. Apaan amplopnya gede. Wata ceramah doang. Kan itu. Beli peci yang bagusan, koko yang cakepan, ya kan. Sal yang gedean, ya kan. Sarung dah. Yang bermerek. Udah langsung. Imamin masjid sebentar. Bisa surat Al-Fatihah yang bagus, ya dengan surat-surat pendek, ya kan. Jadi imam. Dipanggil ustad langsung busung dada. Bukan. Nah ingat. Justru inilah berlatih kita bagaimana caranya berdakwah di jalan Allah SWT. Tidak ingin kita dipanggil dengan seorang ustadz. Tidak ingin. Tapi yang kita inginkan menyampaikan apa yang seharusnya di dalam Islam. Jelas? Paham itu ya? Sedikit lagi nih. Terus. Kalau kita nggak mendorong keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang dalam tanggung jawab kita untuk mempelajari apa yang wajib bagi mereka. Katanya dikatakan, wa illa kalau tidak nih, asimta wa asimu. Engkau berdosa dan mereka pun berdosa. Dalam lingkungan dosa. Luar biasa ya. Kalau enggak nih, kita doang yang pintar, kita doang yang ngaji. Tapi keluarga kita enggak, dosa. Kita tetap. Itu mungkin makna daripada balance. Ya kan? Ilustrasi dari balance itu hidup harus balance. Ya kan? Ngaji mengaji, tapi orang rumah tidak disuruh ngaji. Itu balance. Nyata. Balance, enggak. Pahala dapat, dosa kena. Karena orang rumah kagak kita suruh ngaji. Jadi balance tuh. Terus lagi kita ngelakuin dosa. Udah gak jadi balance. Banyak dosa namanya. Bener gak? Bener, jangan. Udah di situ aja udah balance. Apalagi ini. A'niya sama minhum man kana mukallafan. Yang berdosa itu yang sudah mukallaf. Baligh dan berakal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya penting sekali bagi kita untuk mencari duduk di majelis taklim. Ana bilang paling enak duduk di majelis taklim. Makanya ana pernah bilang sama kawan-kawan antum semuanya. Aneh kalau bisa, kalau boleh, dan bahkan alhamdulillah di beberapa kesempatan ana memang seperti itu. Ana lebih memilih duduk bersama antum menjadi seorang thalabul ilmi, mencari ilmu. Enggak mau ana duduk mengajarkan, menyampaikan, enggak mau. Karena ana bilang, kasarnya capek. Ngoceh,
ngeluarin tenaga dan lain sebagainya. Bener nggak? Kudu mikir. Ente nggak perlu mikir. Mikir Anda nggak tes. Nah, mikir Anda nggak tanya. Bener nggak? Coba kalau Anda nggak mikir, ngomong apa? Nah, ente ngantuk boleh langsung tunduk sedikit, ya nggak pura-pura khusyuk. Ya teh, bener teh, bener. Ngantuk pura-pura khusyuk, tunduk aja. Balik gitunya teh. Oh iya. Gitu kan. Coba bayangkan kalau aneh ngantuk. Ente mau ngedengerin apa? Ente ngedengerin ngoroknya aneh, nggak mungkin. Ente bingung, ana bingung. Diem-dieman gitu. Bener nggak? Kalau aneh nggak mikir, antum mikir nggak mikir ya bebas. Yang penting duduk dapat pahala. Tapi kekurangannya tidak dapat ilmu. Kalau nggak dipakai pemikiran kita. Bener nggak? Makanya kita sama-sama namanya. Sama-sama. Aneh mikir untuk menyampaikan, antum mikir untuk menangkap dan menyerap. Setuju nggak? Setuju. Nah itu. Kita sama-sama. Jadi manfaatnya, pahalanya dan lain sebagainya. Fadilah dalam duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Jangan tinggalkan sedikit pun. Jadwalkan. Kalau dibilang hadir nggak hadir, justru kita harus hadir. Paham ya? Semangat untuk majelis taklim itu harus lebih banyak lagi. Karena apa? Enggak hadir kita dosa, hadir dapat pahala. Pilihan mana? Udah. Pilihan pintar. Itu. Pilihan pintar ketika hadir majelis taklim. Udah. Pilihan yang bodoh itu pilihan ketika dia tidak hadir majelis taklim. Tong loba alasan lah pokoknya. Zaman sekarang banyak sekali alasan. Apalagi nih bentar ke depan ini musim musim alasan. Udah bukan musim hujan lagi, musim alasan udah. Hujan jadi alasan, motor dipakai orang alasan, ya tuh, motor bensin alasan, barengan alasan. Ya, musim alasan ke depan. Ya tuh. Jangan pakai alasan. Kalaupun memang nggak mau hujan ya udah, sebelum hujan jalan. Nanti jangan nunggu antar ngajinya jam 8. Nah tuh. Jalannya ntar aja. Tapi guludug. Keburu. Itu. Tong nungguan hujan. Ayo geus hujan langsung jadi alasan. Ya tuh. Alasan kuat hujan. Ya tuh. Wallahu a'lam.